Kedatangan pakar panili dari Malaysia nih, Mbak Ulfa ini. Ini batang. Oh, Pati ya. Sragen loh. Oh, Sragen. Kok beda-beda? Kata Mas Ali nanti Jakarta. Pertama-tamanya. Yang mana mas? Ini turun. Nah, ini nggak boleh. Apa? Ada pohon. Ini Kan udah naik, turun lagi. Nah yang turun ini yang nggak boleh nyentuh naik lagi pohonnya. ya. Yang ini, yang batang utamanya. Nggak bisa. Emang itu udah yang turun tak mas? Iya nih. Oh iya. Itu batang dari atas gantung. Oh kalau yang sana kan diituin bambu. Yang ini aturan? Suruh naik sendiri, cuman ngikutin sih batang yang turun. Suruh naik sendiri tapi Ya akar ini nggak boleh gabung sama. tapi akarnya perlu dipotong-potong juga nggak? Waktu itu kan diinin mas. Akar yang bagian bawah yang gantung tuh, bagian bawah. Ini kan waktu itu katanya mas ingat sih. Hmm. Ini dipotong segini kata mas yang. Ini kayak gini. Heeh. Nah Ini. ini kalau dia Itu akar gantung nggak apa-apa. nggak nyentuh, nanti dia akan mati sendiri, kering sendiri. Nah, ini harus naik. Kayak mana naiknya? Ini ngikutin dia. Nanti nyampe atas Dicantorin turun di lagi. sininya aja. Dikaitin daun. Oh, Karena kalau ini ke sini nanti dia timbulnya kayak tadi. oke. Terus yang ini biarin aja. Yang mana? Akar gantung. Heeh. Akar gantung biarin aja. Panjang paling 10 gitu mas. Ini 10 sampai 15 cm dia mati sendiri kalau nggak ngikat. ini kemarin dia nyekek yang kemarin ya mas ya. Itu boleh dipotong. Dipotongan ya? Boleh, nggak harus tapi boleh. Boleh. Oh. Selama dia nggak mengganggu pertumbuhan nggak masalah, dibiarin aja. Tapi kadang nyekek motong aja lah. Nyekek juga dia nggak akan mati, Mbak. Emang nggak ganggu dia mas? Kan Nggak. maksudnya hitungannya kayak Enggak sih, kalau yang ngikat nggak ganggu. Cuma kalau dia akar yang menjalar sampai ke tanah, di bagian sulur yang kita gantung itu yang dipotong. di bagian sulur yang kita Tuh. gantung. Bawah, lengkungan bawah. Itu biasanya kalau nyentuh ke media lain pasti turun ke tanah. Oh. Itu yang harus dipotong. Paham. Kalau untuk akar gantung bagian atas, itu contohnya tuh yang masih putih pucuknya itu. Ini. Nah, itu nanti mati sendiri. Oh. Panjang 10 sampai 15 cm mati sendiri. 10 sampai 15 cm mati sendiri. Mati sendiri. Kemarin tanpa yang kita ini potong. Kita sama mas dipotongin semua ya. Soalnya emang banyak yang nyekek gitu loh mas. Terus Ngikat di batang lain gitu. iya. Nggak masalah. Jadi rata-rata Nggak ya kayak gini lah. Ah, Nah intinya dia Tapi yang jadi ini hidup ke sini, nyekak yang ini. nggak apa-apa. Kemarin. Nah, itu kan misalkan nih turun satu kali naik, kalau di ruas-ruas yang ke atas ini yang pucuk baru itu misalkan akarnya ngikat nggak masalah, nggak apa-apa. Selama dia nggak turun ke tanah, biarin aja, oh gitu. Ini ngikat gitu nggak apa-apa. berarti? nggak apa-apa. Oh. Kecuali kalau dia nempelnya nanti di bagian pohon, di tiang panjat, pasti nanti tumbuh lagi satu akar yang nurun ke bawah. Itu yang dipotong yang turun ke bawah. Berapa? Kita kemarin udah telanjur di Hmm. semua ya mas. Oke. Terus yang katanya stressing itu? Stressing sebenarnya belum layak sih. Ada beberapa batang yang udah siap di bagian bawah ada. Cuma hanya 1-2 batang. Karena memang usianya juga belum cukup, baru 1 tahun. Stres kalau sekarang kan yang penting kayak naik turunin sulur aja nih. Ya, pengaturan sulurnya Ini dulu. kan berarti ke sini. Terus Mhm. ini ntar dia kalau udah sampai atas gimana? Kalau sampai atas turun sekali lagi bisa dipotong pucuk. Untuk pembuahan tahun depan. Oh, masih tahun depan berarti Iya. ya. Untuk tahun ini dia lewat, nggak berbuah. Melewati satu masa pembuahan lagi. Kenapa gitu? Karena ini kan tanam dari stek pendek. Kalau stek pendek itu rata-rata di usia 2 tahun baru keluar bunga. Walaupun kita paksa juga paling hanya penuaan batang, bukan untuk pembungaan. Tapi tekniknya tetap kayak tadi ya. Iya, Intinya sama. misalkan di sini stressing, dia nggak boleh tumbuh akar di sini. Apa? Tunas di sini. Nggak boleh, potong Tunas lagi. yang Dari lengkung atas biar. yang atas. Kalau dari bawah atau dari lengkung bawah potong, atau di pucuk ini yang kita stressing kan kita potong. Dia tumbuh tunas, dibiarin dulu sampai 5 ruas, baru dipotong lagi 1 ruas, sisain 1 ruas. Biar dia nggak tumbuh tunas di ruas bawahnya. Waktu stressing mas, Waktu stressing masukin musim kemarau sih bagusnya.
Sekarang musim kemarau bulan 6 bulan 7. Ini bulan bulan berapa nih? 6. Bulan 6. Udah bisa sih kalau misalkan udah layak di stressing sekarang udah waktunya. Nanti bulan 8 bisa buah. 8, 9 sampai 11. Cuma ini kan belum layak. Tandanya belum layak kayak mana sih? Ini batang masih kelihatan muda. Pucuknya itu tuh 1, 2, 3 ruas masih kelihatan hijau banget. Oh. Masih subur-suburnya pertumbuhan dia. Itu masih batang muda. Yang udah ini stressing Ada di bagian bawah. tadi udah dicoba gitu gitu. Ya. Ya nanti diulangin. Ya lagi lah. Oke. Double dia stres ya. Banget kan di sana. Mm-mm. Kalau yang Sekali musim hujan nggak pernah ada matahari ya. tuh, Itu ketinggian kayaknya ya. Tadi ada Harus gitu. Batang segede ini udah anggaplah 3 titik ini untuk naik turun ke bawah semua dapat. Ini Lampu. lamtoronya jenis apa mas? Lamtoronya jenis apa? iki juga ngoni masih ya. PG79. Ini waktu acara 2019 dari kopi Tanam dari biji. dari biji yang ngambilkan. Iku siapa Oh, mas? ngambil dari Dupa, Usianya berapa? PG79 sisa-sisa. Usia lamtoro 2019 ini berarti setahun setengah. 2 tahun setengah. belum ada kayak. Enggak lah, ini nanamnya bareng kan. Baru Hari Kopi kan 2019. Hari 2019 November kalau nggak salah. November. Bijinya baru ngambil di sana. Masih Terus di biji sini ya. sekitar 3 bulan lah mungkin. November Sekitar 2019. Bulan 2. Tahun lah. Bulan Lebih 2 deh, 2020. setahun setengah. Ya hampir. Tahun. Tapi kalau lamtoro yang di apa kebun-kebun yang untuk lada itu lama ya pertumbuhannya. Lama. Itu yang model nih. L2. Nih. Iya. Tuh, lamtoro itu kan. Nah ya itu. Ya itu kan Lokalan ya mas. lokalan. Ini impor. Kalau di sini bilangnya lamtoro pertanian ini. Ini. Karena dari dinas mungkin dulunya atau gimana nggak tahu. Kan ini masih hujan kemarin cuman tak tabur. Iya, setahun yang ngikutin dosis yang dia ramah Iya, heeh. kalau dia biar cepat kembang gitu. Misalnya ini kan kopinya hitungannya terlambat. Setidaknya nanti aku pengen, maksudnya kita pengen tuh tahun kedua ya udah ada yang menghasilkan lah. Vanili tahun kedua nanti melewati bulan 8 kan masa pembungaan nih besok. Tahun depan. Untuk bulan 8 tahun depan ini udah dipastikan buah. Setahun lagi lah. Tahun kedua ya mas ya, benar kan? Mm-mm. Tahun kedua. Tapi treatmentnya maksudnya pupuknya bagusnya kayak mana? Ngocor tiap bulan? Kalau vanili sebenarnya kurang kuat nyerap pupuk. Semakin dia dikasih pupuk, batang semakin subur, batang itu mudah terus. Kalau misalkan ini tanamkan dari stek pendek nih. Kalau misalkan udah melingkar 1, 2, 3, stop pupuk. Jangan dipupuk lagi. Kalau bisa dibiarin sampai stres batang ini, sampai layu pun nggak apa-apa. Karena vanili kalau dia batangnya nggak stres, nggak ketemu kemarau, dia nggak akan buah. Makanya kalau misalkan tanaman-tanaman muda ini nggak di stressing, buahnya lama. Bisa 4 tahun, 5 tahun baru berbuah. Itu kalau pertumbuhannya bagus, subur. Makanya vanili yang stres, Turunnya kan ya? iya, kira-kira 6 meteran lah batang. Itu udah bisa dibuahkan. 6 meter. Ini kan baru 1 nih, 2 berarti kan 4. Misalkan nanti naik lagi 1 turun udah bisa. Yang mana mas? Yang mana? Nah, ini kan dari pangkal nih ke atas kan 2 meter, Nah, turun lagi udah 4 meter, ya. naik lagi 6 meter. Ini baru belum nyampe. Ini misalkan sampai ke atas kan 6 meter nih, Ya. turun sekali lagi paksa stressing. Ini baru 5 lah, hampir 5. 5 meter. Oh, terus. Vanili kalau nggak ketemu musim kemarau panjang, kalau yang di kebun-kebun nih, dia nggak buah. Ini aja terus ya. Pertumbuhannya bagus, terus tumbuh terus. Apalagi dikasih pupuk, dia nggak akan buah. Tapi mungkin kalau ngeberhentiin pupuk itu kayaknya mungkin perlu dinin dulu deh mas. Maksudnya yang ngeliat nanti ya, Lihat. posisi kayak mana. Karena kan di Yara kita sebenarnya kayak udah ada rekomendasi gitu loh mas, 3 kali gitu. Dalam 1 tahun. Mau poning anu